Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Fahmi dengan NIM 20011100089 dari Prodi Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau. Di sini saya akan menyelesaikan tugas UTS saya, ujian tengah semester, dengan mata kuliah Pengantar Ilmu Administrasi Publik. Pertanyaan pertama, apa pentingnya mempelajari ilmu administrasi publik? Dengan mempelajari ilmu administrasi publik, kita bisa mengetahui bagaimana proses pelayanan publik itu dibuat dan dijalankan. Kita bisa mengetahui bagaimana cara menyiapkan pemerintahan yang baik dan atau yang bisa dibilang dengan good governance. Dengan mempelajari ilmu administrasi publik adalah yang paling penting untuk menyiapkan administrator yang berintegritas dan profesional dalam melayani masyarakat. Peran administrator sangat penting bagi kelancaran penyelenggaraan negara. Karena itu, bila administratornya profesional, jujur, dan bersih, maka bukan tidak mungkin negara kita akan menjadi negara yang bersih dan bebas dari yang namanya korupsi. Pertanyaan kedua adalah jelaskan tahap-tahap perkembangan ilmu administrasi publik. Yang pertama ada tahap survival, yaitu dari tahun 1886 hingga tahun 1930. Tahapan ini merupakan tahun lahirnya administrasi publik, karena pada tahun ini merupakan gerakan manajemen administrasi ilmiah yang dipelopori oleh Frederick Winslow Taylor dan kemudian diikuti oleh Henry Fayol. Dalam masa ini, para sarjana mulai memperjuangkan supaya pengetahuan administrasi sebagai ilmu mandiri atau sebagai salah satu tertib ilmu. Demikian juga, pada masa inilah para ahli dan sarjana mengkhususkan dirinya dalam bidang administrasi dan manajemen. Kenapa disebut tahapan survival? Karena pada masa ini para sarjana dan administrasi memperjuangkan administrasi sebagai suatu disiplin ilmu. Yang selanjutnya ada tahapan konsolidasi dan penyempurnaan, yaitu pada tahun 1930 hingga tahun 1945. Pada masa ini, azas-azas, rumus-rumus, dan kaidah-kaidah norma ilmu administrasi lebih disempurnakan sehingga kebenarannya tidak bisa dibantah lagi. Dan dalam masa ini juga mutu, kualiti, dan jumlah kualiti para sarjana administrasi turut dikembangkan serta gelar-gelar kesarjanaan dalam ilmu administrasi negara dan niaga banyak diberikan oleh lembaga-lembaga pendidikan tinggi. Selanjutnya ada tahapan human relation periode tahun 1945 hingga 1959. Pada masa ini, sarjana administrasi mulai memperhatikan segi manusiawi dan menyelidiki segala hubungan dari semua orang dalam kegiatan kerjasama, baik kerjasama resmi maupun non-resmi. Dan pada masa ini juga ditulis hampir semua buku mengenai hubungan antar manusia dalam kegiatan kerjasama mereka. Yang selanjutnya adalah tahapan behavioral, yaitu pada tahun 1959 hingga sekarang ini. Dalam masa ini, para sarjana administrasi mulai mengadakan perhatian serta meningkatkan penyelidikan terhadap tindakan-tindakan dan perilaku orang-orang dalam kehidupan berorganisasi dalam bidang pekerjaannya. Kita masuki pertanyaan yang ketiga, yaitu kemukakan keterkaitan ilmu administrasi publik dengan ilmu hukum tata negara. Ilmu hukum tata negara dan ilmu administrasi publik memiliki keterkaitan yang sangat erat. Ilmu hukum tata negara memberikan tugas, jabatan, wewenang, dan akan dijalankan oleh ilmu administrasi publik. Ilmu administrasi publik merupakan lanjutan dari ilmu hukum tata negara, di mana jabatan, wewenang, dan fungsi pada badan atau sebuah lembaga tersebut diatur dalam hukum administrasi publik. Sebagaimana diungkapkan oleh Tenberg bahwa ilmu administrasi publik merupakan perpanjangan ilmu hukum tata negara atau hukum sekunder hukum tata negara. Walau demikian, kedua bidang hukum tersebut adalah bidang hukum yang berbeda, namun tidak dapat dipisahkan secara tegas karena memiliki keterkaitan yang sangat erat. Sekian jawaban dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.